Misalkan saya ingin meneliti atau mereview pengaruh project based learning. Tadi saya katakan untuk buat search query itu kita dasarkan pada kata kunci yang merujuk pada framework dari topik yang kita ingin SLR-kan. Tadi kata kunci pertama misalkan project based learning. Kemudian misalkan tadi 21st century skills ya. Misalkan kita wakili sebagai thinking skills. Sebetulnya kalau waktu kita lebih panjang, Bapak Ibu, kita bedah itu langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, detailnya dan kita praktikkan bareng. Namun karena kita terbatas ya, maka ini saya hanya wakilkan beberapa langkah secara lebih cepat ya. Kemudian bisa kita tambahkan students. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita enter, kita search atau enter. Sama di dimension itu tinggal kita masukkan hal yang serupa, kemudian enter. Nah, nanti akan muncul banyak pencarian. Kemudian tadi saya katakan harus kita filter dahulu. Ngefilternya gimana? Biasanya database ilmiah filterannya di sisi kiri. Nah, di dimension ini ada ya filters. Di Scopus lebih bagus lagi filternya. Bisa filter tahun ya. Misalkan ya, kita ingin filter 2 tahun atau 3 tahun terakhir ya. Kemudian kita ingin filter juga dokumen tab-nya hanya artikel. Bahasanya hanya yang bahasa Inggris ya. Ini filterannya tergantung keinginan kita tapi lagi-lagi harus transparan ya. Harus kita sampaikan nanti di metode dalam paper SLR kita. Tipenya hanya dari jurnal ya. Publication stage-nya hanya final. Open access-nya hanyalah all open access. Kemudian kita klik limit to. Nah, ini namanya proses filter. Kemudian jumlah paper yang muncul di sini nanti akan kita laporkan di Prisma yang paling atas tadi. Fokus N sama dengan 103. Nah, ini nanti kemudian kita screening judulnya dan abstraknya. Dasarnya apa? Kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah kita tentukan, ya. Nah, itu setelah kita buang nanti ya, nanti kita download. Contohnya misalkan ini ya. Nah, yang dimention saya contohkan juga misalkan publication year-nya ya. Publication year-nya juga bisa dari 2024 misalkan. Kemudian kita pilih juga publication type-nya hanya dari jurnal artikel misalkan. Kemudian nanti open access-nya juga yang open access full ya. Dan seterusnya. Sehingga nanti jumlah papernya di sini berubah. Ya, serupa kayak Scopus ya, bisa difilter, kemudian bisa nanti kita jadikan dasar untuk sumber data SLR. Bedanya apa? Nah, kalau Scopus filterannya lebih banyak, menunya lebih banyak. Salah satunya ini. Nah, ini ya, kita udah dapat hasil pencarian. Hasil pencarian ini bisa kita simpan di dalam list-listan kita. Di Dimension itu bisa, tapi lebih rumit ya, nggak terlalu fleksibel ketimbang Scopus. Nah, kalau Scopus gimana caranya? Nah, ini kan kita dapat 103, ini mau kita simpan. Kenapa? Karena kalau besok kita masukkan kata kunci yang sama, berubah ini nanti. Karena jumlah papernya bisa bertambah setiap harinya. Maka jumlah paper sementara ini kita simpan, kita centang dulu semua. Kemudian kita klik titik 3, kita save to list. Lalu kita buat judul list yang akan kita buat di dalam akun Scopus kita. Misalkan kita tulis SLR EBIS misalkan ya. Kemudian kita klik create new list. Sehingga sekarang kita buat list yang isinya paper-paper sejumlah 103 ini. Nah, kemudian gimana ngakses list tadi? Kita tinggal buka aja profil di sini. Kita klik save list. Nah, kemudian di sini akan muncul berbagai list yang pernah kita simpan. Nah, ini SLR EBIS. Jadi tinggal kita klik saja, akan diarahkan ke halaman berisikan 103 paper yang sudah kita simpan tadi. Langkah selanjutnya kita filter berdasarkan judul sama abstrak pakai kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kalau kita sudah buat list ini enak ini nanti tinggal kita centangi aja yang nggak cocok ya. Misalkan ini improving critical thinking skill through flip project based learning. Oh, ini cocok. Ini empiris juga kita pertahankan. Exploring atau mathematics and the project based learning model to enhance student critical thinking. Oh, tetap bertahan. Nah, ini a pathway to improve. Oh, ini juga bertahan.
dan seterusnya. Kalau bertahan nggak usah kita centang. Ya, tetapi suatu saat kita menemukan judul yang ini kayaknya kita buang saja, maka perlu kita centang. Ya, misalkan ini fostering student critical thinking through STEM project based learning, designing earthquake resistant building. Misalkan judul ini nggak cocok ini, kita centang. Ya, kemudian yang asesmen, oh saya nggak mau ngelihat asesmennya, centang. Ya, kemudian misalkan ini pre-service teacher ya, calon guru, saya cuma hanya ingin mereview paper-paper yang meneliti tentang siswa, maka centang juga. Nah, ini sudah dicentang-centang-centang. Setelah dicentang, kemudian tinggal kita klik delete. Kemudian kita klik OK. Yang awalnya 103 berubah jadi 100. Nanti kita laporkan lagi ke Prisma. Berapa yang terbuang dari tahapan seleksi? Berapa yang bertahan? Yang bertahan 100.